kepala desa terkejut melihat kekuatan Ram begitu besar meski hanya dengan satu tanduk, lalu bertanya-tanya apa yang terjadi jika ia memiliki dua tanduk. Ram yang melihat ke belakang merasa sedih. Emilia ikut kasihan dan teringat masa kecilnya. Ram memeluk Rem dengan erat, penuh rasa bersalah dan juga marah. Saat scene makan bersama keluarga, Ram menyuruh Rem menutup mata agar tidak menderita, tetapi Rem menolak. Mereka menangis karena tidak menyangka bisa melihat orang tua mereka kembali. Ayah memuji Ram, ibu menyuruh Rem belajar dari kakaknya, dan ayah berkata Rem pasti akan menunjukkan kekuatan yang sama. Perkataan itu membuat Rem sedih, sementara Ram khawatir padanya. Priscilla menganggap Rem menyedihkan. Feld menegurnya, tetapi Priscilla tidak peduli. Emilia merasa sakit hati karena keluarga kembar itu melihat Rem sebagai anak tidak berguna. Scene pun berganti. Rem mencoba berlatih sihir seperti Ram, tetapi gagal dan kecewa. Ram datang dan menenangkan, mengatakan Rem tidak perlu menjadi dirinya karena Rem adalah Rem. Petra bertepuk tangan. Beatrice menilai Ram benar dan Emilia tersenyum. Rem dan Ram pergi ke kebun bunga, sekolah bersama, dan ke sungai. Rem membantu orang tua, tetapi diabaikan, gagal memotong kayu, dan semakin frustasi. Ricardo merasa kasihan. Emilia menangis melihat kehidupan tragis Rem, lalu mulai simpati padanya. Malamnya, Rem kembali berusaha menggunakan sihir, tetapi gagal dan merasa tidak akan melampaui Ram. Ram mendengar itu, lalu menangis, hingga Rem menenangkannya dengan pelukan. Rem merasa bersalah karena membuat kakaknya menangis, lalu ikut menangis bersama. Di rumah, Ram dan ibu mencuci piring, sementara Rem bilang ke ibunya kalau ia ingin membuat makan malam untuk besok. Ia berencana memasak tumis kelinci, barbaro, dengan kacang hutan, dan ubi kukus. Ram ingin membantu, tetapi Rem menolak dan meminta Ram menunggu. Esoknya, Rem mencari kacang dan kelinci, tetapi hujan turun. Petir menyambar, pohon terbakar, hampir menimpa Rem. Namun Ram menolongnya, tapi makanan yang dikumpulkan hancur. Orang tua bersyukur mereka selamat, tetapi melarang Rem ke hutan lagi dan menyuruh untuk tidak menyusahkan kakaknya. Rem frustasi, tapi ia meminta maaf. Feld jijik melihat perlakuan orang tuanya. Federica menangis. Emilia dan Beatrice mulai merenung bahwa mereka seharusnya memaafkan Rem seperti Subaru. Lalu Ram mengganti topik dengan memuji ubi kukus Rem yang enak. Orang tua senang meski Rem tidak bahagia. Anastasia menikmati keakraban si kembar. Ras setuju, tetapi mengerutkan kening melihat gadis manis yang ia hormati perlahan dikucilkan sejak lahir. Ras mengingat senyuman manis Rem saat mereka bertemu. Rem kembali ke hutan mencari kacang dalam suasana gelap. Okto terkejut melihatnya, sementara para kembar saling berpelukan dan menangis. Ayah dan ibunya muncul, bersyukur Rem selamat, tetapi suara kepala desa berkata lebih baik hanya Ram yang hidup. Orang tua dan seluruh desa pun setuju, membuat Rem ketakutan dan menangis. Julius menyadari itu hanyalah mimpi. Ram memeluk Rem erat, membuat Wilhelm dan penonton lain simpati. Rem berlari di bawah hujan, menangis, lalu Ram membawanya ke cahaya terang. Saat terbangun, Ram menenangkan Rem bahwa ia akan selalu ada untuknya. Rem merasa kagum pada kakaknya dan ingin mengikuti dari belakang. Tetapi di teater, Ram justru menangis karena menyadari kerusakan mental adiknya. Ram merasa gagal sebagai kakak, sementara Rem semakin terganggu secara mental. Mimi, Federica, dan Okto mencoba memuji dan menyemangati Rem, tetapi ia tetap kosong dan hanya memeluk Ram. Rem berkata ia telah membunuh satu-satunya hal baik dalam hidupnya, lalu mengulang bahwa Subaru tidak akan mencintainya lagi. Emilia terkejut. Felix menganggap Rem gila, tetapi Ram membentaknya agar ia diam. Penonton pun menghormati Ram dengan memalingkan pandangan. Ram memohon kepada Subaru yang tertidur karena hanya dia yang bisa menyelamatkan adiknya. Scene berganti. Rem terbangun dan mendapati desa penuh kekacauan serta kebakaran besar. Julius berhenti menulis. Reinhard menutup mata Vel. Federica memeluk Petra, tetapi Petra ingin menonton sebagai bentuk rasa hormat. Rem melihat orang-orang terbakar, menangis hingga tak kuasa berdiri. Emilia shock sampai napasnya tertahan. Sekte penyihir menyerang Ram, membuat Felix marah besar. Sementara Reinhard, Julius, dan Wilhelm menatap tajam. Anastasia membenci sekte itu. Ras juga marah karena mereka mengancam anak kecil. Ram berusaha membasmi sekte penyihir, sementara Rem dikepung dan hampir dibunuh. Ram menyelamatkan Rem dengan sihir
kiri angin dan bersyukur adiknya selamat. Namun tiba-tiba satu sekte memotong tanduk Ram, menandai awal mula ia kehilangan tanduk. Semua penonton terkejut dan akhirnya mengerti alasan Ram tidak memiliki tanduk. Garfield marah besar terhadap sekte itu. Saat tanduk Ram terpotong, Rem justru merasa lega. Ram di teater memeluk Rem erat dan berkata ia tidak peduli apapun yang dilakukan adiknya asalkan Rem bahagia, maka ia pun bahagia. Rem hanya terdiam, diliputi rasa bersalah dan berdosa, merasa pantas menerima rasa sakit. Octo dan Garfield sangat emosi melihat tragedi para mayit itu. Reinhardt ikut marah. Wilhelm memahami bahwa pemusnahan Oni terjadi karena sekte penyihir, dan Felix jijik pada mereka. Julius bertanya bagaimana para mayit bisa selamat. Lalu Roswell muncul menggendong Ram yang kehilangan tanduknya, membuat Rem semakin merasa bersalah. Setelah itu, Rem dan Ram bekerja di mansion Roswell. Rem mengambil alih tanggung jawab kakaknya, meniru semua yang dilakukan Ram. Roswell memuji masakan Rem, membuatnya teringat ucapan orang tuanya dulu. Ram menasihati agar Rem tidak memaksakan diri, tetapi Rem merasa semua usahanya belum cukup. Federica bertanya alasan Rem berusaha keras, dan Rem menjawab karena banyak kekurangan serta ingin menebus masa depan kakaknya yang hilang. Karena bagi Rem, dia cuma pengganti kakaknya yang paling rendah. Lalu seketika di teater, Emilia berdiri dan berkata Rem tidak sendirian. Hal ini mengejutkan semua penonton. Federica menambahkan bahwa Rem punya teman-teman yang mengerti alasannya. Petra menyemangati dengan menyebut Subaru tidak ingin melihat Rem seperti ini. Ras mengingatkan betapa Subaru menangisi Rem setelah pertarungan melawan Paus Putih. Octo, Garfield, dan Beatrice juga menegaskan perjuangan Subaru demi Rem. Mereka semua ingin menyelamatkan Rem dari kehampaan, tetapi bagi Rem hanya Subaru yang penting, dan ia tidak bisa mendengar suaranya. Semua orang menunggu Rem berbicara, tetapi ia tetap tanpa ekspresi. Ram sakit hati karena dukungan mereka tidak berhasil. Priscilla merasa terhibur, membuat Feld marah. Lalu Priscilla balik marah. Lalu Reinhardt segera melindungi Feld dari Priscilla. Saat suasana teater kacau, Roswell berdiri mendekati si kembar dan Ram menatapnya. Penonton terkejut saat Roswell memeluk kedua mayit itu. Natasha tak menyangka fenomena ini. Roswell tersenyum dan berkata ia benci melihat para mayitnya seperti ini. Roswell lalu membawa Rem, membuat Garfield marah, tetapi Octo menahannya. Lalu Roswell meminta Beatrice pindah duduk, lalu menempatkan Rem di sebelah kanan Subaru. Julius bertanya maksudnya, dan Roswell menjawab ia hanya memberi kenyamanan bagi Rem. Roswell kembali ke tempat duduknya meski penonton masih cemas. Suara misterius menyuruh semua duduk karena tayangan akan berlanjut. Ram berteriak memohon agar Subaru dibangunkan untuk menyelamatkan adiknya, tetapi suara itu tidak menjawab. Wilhelm mengajak semua menonton dulu, dan penonton pun duduk satu persatu. Ram masih menangis, sementara Rem di sebelah Subaru tetap tanpa ekspresi, layaknya boneka. Emilia pun duduk dan merasa kasihan pada Rem, sementara Beatrice duduk di pangkuan Subaru, membuat Emilia sedikit cemburu. Layar menampilkan Subaru dan Ram berhasil membawa Rem. Felix yang lelah sampai lupa soal Subaru. Lalu Rem akhirnya terbangun, membuat Ram lega. Seekor anjing muncul dan langsung dibasmi oleh Ram. Setelah itu, Subaru dan Ram bersembunyi bersama Rem. Rem berkata sebaiknya mereka meninggalkannya karena semua usaha akan sia-sia. Subaru menjawab sudah terlambat karena ia dan Ram sudah penuh luka. Bahkan bahunya terkilir. Rem merasa semua salah dirinya dan harus bertanggung jawab. Subaru terkejut mendengar Rem mengaku selalu mengulang kalau ini kesalahannya. Lalu bertanya apakah Rem ingin menembusnya sendiri. Rem menjawab iya, dan Subaru menghantam kepalanya ke Rem sambil menyebutnya bodoh. Emilia dan Beatrice kaget karena Subaru melakukan hal yang sama seperti saat menegur mereka dulu. Kepala Subaru sampai berdarah, membuat Ram heran. Subaru menegaskan ke Ram kalau Rem lebih bodoh darinya. Hal ini membuat Julius kecewa sekaligus kagum. Subaru lalu berkata pepatah kampungnya 3 kepala lebih baik daripada 1, yang artinya jangan menghadapi masalah sendirian. Wilhelm kagum dan berharap pesan itu sampai ke Rem di teater. Lalu suara anjing mulai mendekat. Subaru pun membuat rencana. Ram membawa Rem ke kanan sementara ia ke kiri sebagai umpan. Emilia dan Octo frustasi karena Subaru selalu jadi berkorbanan. Rem khawatir, tapi Subaru menenangkan Rem dengan mengatakan ia punya cara menghabisi mereka semua.
marah. Rem bertanya kenapa Subaru berkorban untuknya, dan Subaru menjawab karena Rem adalah kencan pertamanya. Karena itu, ia tidak tega meninggalkannya. Rem di teater terkejut mengingat kembali momen time loop kedua saat ia berkencan dengan Subaru. Setelah itu, Subaru berlari ke kiri, Ram ke kanan. Ekor anjing kecil yang pernah menggigit Subaru telah berubah menjadi anjing besar, membuat para penonton cemas. Subaru berkata, ia punya jurus terakhir. Rem cemas, tapi Ram tetap fokus melarikan diri. Tindakan itu membuat Beatrix berteriak marah karena Ram membiarkan Subaru. Lalu Rem teringat momen bersama Subaru, lalu memaksa turun dari pangkuan Ram hingga mereka berdua terjatuh. Rem melihat Subaru dikerumuni anjing, dan ia pun berteriak namanya. Subaru tersenyum, mengeluarkan pedang, lalu menggunakan sihir samak hingga kabut hitam muncul. Felix menepuk jidat dan menyebut Subaru bodoh, sementara Crash menikmati aksinya dan yakin rencana ini pasti berhasil. Jangan lupa like dan hype-nya kawan!